Ini lebih baiknya ya fi'il madhi mabninya dengan fathah. Tak itu kan tak marbutoh. Nah itu huruf. Ada yang bilang itu domir, ada yang bilang ini fi'il mudhari. Iya, Aduh, ada maksud apa ini? Oke, kabarkan karena inna sani.
Tes, satu, dua. Apakah suara saya sudah bisa diterima dan terdengar dengan jelas? نعم أستاذ. Jayid. Alhamdulillah. Nah, عندنا وظيفة مرة أخرى من الدرس الماضي. أما زال عندنا وظيفة أو لا يوجد؟ انتهينا منها. ما رأيكم؟ أما زال عندنا وظيفة أو انتهينا منها؟ لا يوجد على ما أظن. يا هل من مجيب؟ عندنا وظيفة يا أختنا نيلة. Ada PR nggak kemarin? Artinya Artinya, arti dari ada tugas nggak kemarin? Nggak ya, udah selesai ya. translate-nya Ustaz. Oh, Nah Ustaz. ya nggak ada tugas lagi ya kemarin ya, udah selesai ya. Nah Gimana itu? Ustaz. Kenapa? Nggak ada ya, udah selesai ya. Gak ada Ustaz. Oke, alhamdulillah. طيب فنفتتح ونبتدئ. فخير الافتتاح والبداية كما هي العادة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبعد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وأخيرا وصلنا إلى الختام، ونأمل أن يكون هذا الختام هو مسك الختام إن شاء الله من بعد هذه اللقاءات في سلسلة دروسنا في هذا المستوى المتوسط. ونختم إن شاء الله بعامل آخر له ما له من العمل مثل العامل الأول الذي تعرضنا له في الدرس الماضي، بخلاف العمل البسيط الذي نحن سوف نصل إليه بعد قليل إن شاء الله. وكما كنا في البداية، دعوني أن أطمئن أولا على أحوالكم الواحد تلو الآخر. فأهلا وسهلا بكم جميعا. وكيف هي أحوالكم يا أخانا رؤوف؟ نعم أستاذ، الحمد لله. الحمد لله على كل حال. جيد جدا. وأختنا نيلة كيف الحال؟ Alhamdulillah. جيد. أختنا مغفرة كيف حالك؟ Alhamdulillah Ustaz. جيد الحمد لله على كل حال. أخونا ذو القرنين. Alhamdulillah, الحمد لله baik. الليلة مقيم على ما يبدو، Ya, غير baik مسافر. Pak. Di Haji Laila di baik. هذا من النوادر كأنه. Ini Pak. jarang-jarang ini Ya, melihat antum bermukim tidak bersafar. ya sudah diborong kemarin Ustaz. Nah, Tugas-tugas dikumpulkan di sampai hari Sabtu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak, halukum Ustaz. alhamdulillah ma dumtum bi khair wa Alhamdulillah. ana bi khair ma'akum wa fikum insyaallah. طيب أخونا أريفال ذو النورين كيف الحال؟
Alhamdulillah bikhair Ustaz. جيد الحمد لله على كل حال. أختنا شهرة كيف حالك؟ أختنا شهرة لا يوجد رد. طيب، قبل البدء من يذكرني بالصياغة الماضية في الدرس الماضي؟ isim inna wa akhawatuha أحسن، إن وأخواتها، والذي يأتي بعد إن هو Ismun inna, isim inna. أحسن اسم له، وأيضا La بعدهما خبر له خبر inna. إن. أحسن. وما هو عمل إن؟ tansibul ism Nawas. تنصب الاسم arfa al-khabar Tarfa'ul khabar. وترفع الخبر. وما هي أخواتها؟ anna Ya, ini ما فائدة إن؟ inna litaukid. للتوكيد. وكأن Ka'anna litashbih. للتشبيه. أحسن. ليت Laita litamanni. تمني. ولعل La'alla litaraji. لكن Lakinna lil استدراك. istidrak. استدراك. أحسن. الذي يطول البحث في هذا المجال بخصوص الاستدراك في لقاء فائت كان. نعم، أحسن. إن شاء الله سوف نواصل في العامل الثاني في هذا المجال، أو بالتحديد في الصياغة أو المعادلة الأخيرة أو التاسعة بالنسبة إلى سلسلة معادلاتنا، وهو عامل ولكن العمل فيه يختلف عما كان في إن وأخواتها. ما هو هذا العامل؟ هذا الذي سوف يتم البحث فيه في هذه الليلة الكريمة معكم جميعا أيها الأحباء الأعزاء. ولكن قبل البدء والمواصلة، إذا كان من سؤال أو استفسار فنحن نصغي، فأهلا وسهلا. Eh, izin Ustaz, نعم، eh, pakai bahasa Arab. astazinu as'alu bilughatil Indonesia. Oh gitu. Pikir izin menggunakan bahasa Arab gitu. Nah, Ini Ustaz, kemarin mungkin saya agak terlambat masuk itu. mm-mm, Jika masuk itu ada bahas, Ustaz bertanya tentang tak taknis, jinsun, jadi mm-mm, mm-mm. ya jenisnya. Kemudian jawaban dari Ustadz itu tak taknis digolongkan sebagai huruf. Bumtas. Dia mabni. Mm-mm, Tapi kalau apa saya ada keraguan di sini, mm-mm. bukankah tak taknis itu dia apa namanya? Wakil dari domir itu Ustaz, isim domir. Enggak, Bukan Ustaz ya? bukan. Itu banyak, Seperti memang banyak kesalahpahaman di situ emang. oh, Dipikir tak ta'anis itu adalah domir. Enggak, dia huruf ya, bukan domir. Kalau domir itu berharokat pastinya. hmm, Dan dia isim jenisnya ya. Domir itu kan isim, makanya disebut dia ya, isim domir. Nah, ketika isim, maka dia ada kemungkinan untuk mu'rob. Ketika kita sudah identifikasi dia huruf, berarti pasti dia adalah termasuk dari golongan yang mabni. Dan ketika mabni udah nggak bisa ditanya lagi kenapa dia udah mabni kan gitu. berarti tak di misalnya dikata laibat itu Ustaz. Lu ibat Jadi kemarin ya, ya termasuk. laibat. Berarti tak di situ bukan implementasi dari hia itu bukan Ustaz ya? Gimana? Bukan apa namanya? Perwakilan huruf dari domir hia bukan Ustaz ya? Domir apa? Hia, hia.
Enggak, bukan. Bukan. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan dhamir ya. Makanya disebut dengan ta'ut ta'nis. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, kita terjemahkan ya, artinya ya tak tanda mu'annas gitu. Nggak ada hubungannya dengan dhamir. Cuman karena memang tempatnya dia adalah menempati tempatnya dhamir, kadang posisi itu yang membuat banyak sekali kalangan yang salah memahami. Dipikir, ini kan biasanya tempatnya dhamir di situ, berarti dia dhamir juga, berarti enggak. Dia adalah tanda alamat atau tanda mu'annas saja, tidak lebih dari itu. Dan dia golongannya adalah huruf, maka dia termasuk sesuatu yang mabni, golongan kata yang mabni. Syukran Ustaz. Nah, ahlan. Baik, kalau begitu kita lanjut ya di rumusan yang ke-9, dan ini merupakan mungkin pertemuan kita yang terakhir ya, karena di pertemuan ke-10 nanti sifatnya adalah kita tidak perlu masuk Zoom lagi. Kita sudah siapkan linknya, tinggal antum bisa jawab melalui Google Form ya, karena biar supaya lebih fokus dan khusyuk jawabnya, sehingga bisa memberikan hasil yang positif dan maksimal insya Allah. Dan nanti hasil itu akan menjadi predikasi antum di sertifikat yang nantinya akan dibagikan insya Allah pada semua antum. Baik. Izinkan saya untuk membagikan materi kita pada kajian kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa terlihat ya di perangkat antum semua? Nah, Ustaz. Ustaz. Oke, rumusan ke-9. Yaitu sama ya, mekanismenya akan sama, cara kerjanya akan sama, cuman perbedaannya adalah terletak pada pengamalannya, pengamalan yang dibawa oleh amil tersebut. Amil yang akan kita bahas pada rumusan kali ini namanya adalah kana, yang juga nanti jangan khawatir, dia tidak datang sendirian, dia membawa serta bersamanya banyak saudara dan saudarinya ya. Karena satu famili besar yang terkumpul dalam sebuah Bani Amil ini ya. Karena dan kemudian pasti ada isim dan khobarnya. Ingat ya, isim dan khobarnya itu hakikatnya notabene adalah apa? Masih ingat? Mubtada, Mubtada dan juga khobar. khobar. Ketika kemasukan sebuah amil diawali oleh sebuah amil, maka berubah semuanya, berubahnya tidak tipu-tipu ya, tidak kaleng-kaleng, tapi memang hakikatnya berubah. Tidak seperti yang mungkin difahami sebagian dari antum yang seperti pranknya mudhof, bukan ya. Memang di sini berubah karena kemasukan amil dia betul-betul merubah segalanya. Seperti yang kita bahas di rumusan sebelumnya. Tapi sekarang adalah kana wa akhwatuha. Kalau kemarin inna wa akhwatuha. Kemudian yang jatuh setelahnya pastinya adalah isimnya, isim kana, dan khobarnya. Oke, kita langsung baca aja. Rumus ke-9. Jika ada kana dan para saudara-saudaranya. Ingat ya, saudara-saudara di sini bukan mereka dikumpulkan dari satu ayah ibu ya, melainkan memiliki pengamalan dan efek yang sama yang ditimbulkan oleh saudara-saudaranya tersebut. Bertemu atau masuk kepada isim dan khobarnya. Sekali lagi, isim dan khobarnya itu adalah susunannya mubtada dan khobar seperti yang kita bahas pada pertemuan yang kedua dalam rumusan yang pertama atau mana, mubtada khobar. Maka perbedaannya di sini, isimnya kana itu adalah dibaca rofa. Ini berkebalikan dengan inna kemarinnya. Kalau inna itu menasobkan isimnya, kana sebaliknya. Dia merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Sama sekali berkebalikan dari pengamalan daripada inna. Kalau inna itu menasobkan isim dan merofakkan khabar,
maka kana sama sekali berkebalikan, dia merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Nah, pembahasan terpentingnya adalah kita juga harus tahu apa saja amil-amil lain yang memiliki pengamalan seperti halnya kana, yaitu saudara yang disebut dengan saudara-saudaranya. Ada 11, yaitu kita mulai dari kana, asbaha, adha, amsa, dhalla, bata, sara, laisa, mazala, ma fati'a, ma bariha, ma dama, dan ma infaka. Sekali lagi, sama masuk kepada mubtada dan khobar, akan tapi perbedaannya antara inna dengan kana adalah dalam pengamalannya. Kana merofakkan isim dan menasabkan khobar, sama sekali berkebalikan dari amil inna dalam rumusan ke-8 kemarin. Sebelum kita masuk kepada contoh-contoh yang ada, sekaligus kita baca, terjemahkan, dan juga i'rabkan. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, tafadhalu, silahkan. Ahlan wa sahlan. Ini soal Ustaz, Nah, yang saya lupa tadi nanya, yang apakah la nafiyah itu termasuk isim apa? Amil inna enggak itu? enggak, La nafiyah bukan ya? enggak, bukan. Dalam beberapa praktiknya kadang dia menasabkan ini ya, menasabkan apa, isimnya. Nah, tapi karena dia bersyarat ya, jadi tidak masuk di sini. Ada Baik. syarat-syarat khusus ya yang tidak ia penuhi ya. Sehingga dia tidak bisa masuk di golongan saudaranya kana. Dia mungkin saudara tiri lah ya. Saudara tiri, saudara. Karena kalau dites di NE dia nggak masuk ternyata. Di isim inna itu nggak termasuk la nafiyah itu nggak termasuk ya Ustaz, berarti ya? Kenapa? Di apa inna wa akhawatuha itu la nafiyah itu tidak masuk ke situ berarti ya? Enggak. Nggak. Mm-mm. Baik Ustaz. Nah, itu yang pertama. Karena la juga itu multi tafsir juga sebetulnya. Artinya banyak sekali jenis la nanti. Harus diidentifikasi terlebih dahulu. Dan itu membutuhkan banyak sekali syarat-syaratnya ya tentunya. Makanya tadi kita sampaikan dia bersyarat. Sehingga tidak bisa langsung kita masukkan sebagai masuk dalam kakaknya kana dan para saudaranya. Perlu syarat yang berlapis, dibuktikan secara DNA dulu, baru nanti bisa masuk ke sana. Nah, oke, soal akhir. Tidak ada Ustaz. Kita dilanjut. Nggak ada? Kalau tidak ada, berarti izinkan Ana yang bertanya. Masya Allah. Nah, apa artinya kana? Adalah. Adalah. Waduh, kok bisa? Di kamus mana itu kana artinya adalah? Menjadi. Sering lihat, sering lihat terjemahan. Apa? Sering lihat di terjemahan wa kana Allah dan adalah Allah. Ada kamusnya nggak antum? Coba dilihat kamusnya. Kana. Kana. Akhuna Rauf biasanya kamus berjalan beliaunya. Ini. Malah keluar sendiri. Belum muncul. Atau menjadi. Apa? Ada atau menjadi.
Ada atau menjadi? Oke. Kamus yang lain mungkin ada pendapat lain? Hmm, Supaya kita tahu juga nanti fungsinya karena ini apa? Selain dia merubah, punya efek yang ia bawa, punya pengamalan, kemudian fungsinya apa yang ia juga rubah dalam segi terjemahan dalam sebuah kalimat atau susunan. Sedang, Ustadz. Apa? Sedang. Tegang? Sedang. Sedang. Ahsan. Bagus sekali. sedang. Apa di kamus apa itu? Al-Munawwir, Ustadz. Ada lagi artinya yang sedang itu berarti artinya tidak pedas gitu ya, sedang. Intermediate, Ustaz. Artinya apa Ukhtana Maghfirah? Sedang itu maksudnya tengah-tengah gitu. Sedang berlangsung. Nah, ada yang sedang berlangsung, ada sedang yang artinya tengah-tengah ya, seperti inter itu. Ini sedang yang mana ini? Sedang di masa lampau. Ahsan, bagus sekali. Ingat ya, ketika Kana dan para saudara-saudaranya datang, ia masuknya kemana? Madi. Apa? Madi. Lu enggak, dia masuknya ke susunan apa? Sunan Tadi udah kita sampaikan ya, masuknya ke susunan apa? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Ahsan, bagus sekali. Nah, mubtada khobar contoh paling sederhananya apa? Ada yang masih ingat? Coba buat contoh dari mubtada khobar. Contoh lah ya. Al-ilmu nurun. Bagus. Karena mau nulis Muhammadun alimun. Oke, al ilmu Nurun. nurun. Nah, al ilmu nurun. Nah, apa artinya al ilmu nurun? ilmu adalah Adapun ilmu adalah Ilmu adalah cahaya. Kapan? ilmu adalah Ilmu itu adalah cahaya. masa Kapan? lampau. Hah? dari dulu. Mana ada keterangannya dari dulu? Ya. Kapan ini berarti al ilmu nurun itu kapan? Ilmu itu cahaya kapan? Kalau sudah memperolehnya gitu. Mana nggak ada keterangannya. Kalau sudahnya nggak ada di sini. Ini cuman ada al ilmu kata pertama, kata dua nur. Kalau kita terjemahkan ilmu itu adalah cahaya. Selesai kapan? Halo? Lagi mikir ya. Oh, lagi mikir. Oke. Insyaallah. Ilmu nur. Enggak, masih definisinya isim apa? Khususnya dari yang basic. Benda Terus. yang tidak membutuhkan waktu. Yang tidak memiliki makna dan konotasi waktu. Jadi sini al ilmu isim kan? Oke. Ya. Nurun juga isim. Berarti kapan? Ya nggak ada waktunya kan semuanya isim.
Baik. Nah, pertanyaan, kalau kita ingin memberikan keterangan waktu, bagaimana caranya? Ya, kita masukkan sebuah kana Karena kanal ilmu nuron. Ilmu itu cahaya kapan? dulu. Dulu. Dari mana ada kata dulu? Karena Dari kana. Karena di sini jenisnya adalah fiil fi'il madhi. Madhi. Ahsan. Jadi makna yang diberikan dan disuntikkan oleh sebuah kana dalam sebuah kalimat dan susunan adalah penisbatan khobar kepada mubtada'nya terjadinya di waktu tersebut. Jadi memberi konotasi waktu pada penisbatan khobar kepada mubtada'nya. Ketika kita buang kananya al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya kapan? Ya nggak ada. Kan ini isim semua. Isim itu tidak ada hubungannya dengan waktu. Lah, misalkan kita ingin katakan ilmu itu sejak dulu. Ia adalah cahaya, bagaimana caranya? Ya kita masukkan rumus ke-9. Kita beri amil kana ilmu nuron. Dahulu ilmu itu adalah cahaya. Tapi ilmu itu selalu cahaya, bukan dulu ya. Sampai kapanpun dia adalah cahaya. Misalkan kalau kita ambil Muhammadun, seperti yang di sini lah. Kita ambil satu contoh aja. Kana Muhammadun aliman. Muhammad itu adalah seorang alim loh. Kapan? Dulu. Karena, apa artinya karena? Dulu. Ahsan. Jadi penisbatan kealiman kepada Muhammadnya itu terjadi di masa Dulu. dahulu, lampau, lalu. Sekarang gimana? Apakah masih alim? Masih. Loh, ya nggak tahu lah. Ini kan nggak ada keterangannya di sini. Dikata ini karena Muhammad dan alim kan nggak ada keterangannya. Ya kita nggak tahu lah. Paham ya? Jadi ini menisbatkan kealiman kepada Muhammad waktu keterangannya adalah dulu. Sekarang gimana? Ya wallahu a'lam, kita nggak tahu. Mungkin bisa jadi masih alim, bisa jadi udah lupa mungkin. Nah, itulah arti daripada kana ya. Jadi dalam bahasa Arab disebutkan ittisafu al-khabari bil mukhbiri anhu fi zamanin madha. Penisbatan khabar kepada mubtada'nya di zaman yang telah lampau atau lalu ya. Dia memberikan suntikan makna tersebut. Nah, kalau asbaha tadi katanya udah pada jelas. Asbahah. Menjadi. Menjadi pagi. Ya sama dengan kana ahsan. Diambil dari kata sobah. Berarti misalkan kalau kana di sini kita ganti asbaha Muhammadun aliman. Apa artinya? Dulu Telah jadi Muhammad alim. Kok dulu? Kan sobah. telah menjadi alim. Kapan? Pagi. Telah Tadi menjadi pagi. tadi pagi. Oh. Jadi Muhammad itu alim loh kapan? Tadi pagi. Tadi pagi. Berarti Betulnya udah semalam ini masih alim nggak? Mungkin Belum. udah Wah, lupa. wah. Ini memorinya Muhammad bermasalah kayaknya. Bisa Ya, baca ya. ya Coba kita. kalau pakai nama orang lain sih mungkin kita bisa ini saat bermisal-misal. Kalau Memang Muhammad ini nabi soalnya. iya sih betul. Cuman kadang di kitab-kitab nahwu itu paling enak memang contohnya Muhammad ya. Ya. Karena dun dan din memang. Hmm. Kalau misalnya atau Zaidun banyak juga. Asbaha Zaidun aliman. Zaid itu alim kapan? Tadi pagi. Turunnya udah lupa dia. Makanya Tapi nah. Zaidun, tapi Zaidun ini pembuli, Ustaz.
Maksudnya? Dia suka mukulin Amar. Oh iya. Nah, Dorong itu. makanya di salah satu kalau mungkin salah satu riwayat yang cocok lah untuk kita jadikan contoh ya. Nanti salah satu tanda akhir zaman kan begitu. Yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafiron. Wa yumsi kafiron wa yusbihu mu'minan. Nanti salah satu tanda akhir zaman itu seseorang paginya masih iman, sore udah kafir. Atau sebaliknya, sore dia dalam keadaan kafir tapi paginya tiba-tiba dia beriman karena cepatnya perubahan dunia ketika itu ya. Menggunakan asbaha dan amsa. Nah, begitu juga duha. Duha artinya apa? Adha Menjadi di jadinya waktu di duha, waktu duha, duha, pagi dan duha, siang ya. Ya. Duha itu. Kemudian amsa Sore. sore, ahsan. Kemudian dhalla Yang, Dorong. apa? Dorong. yang Siang, ahsan. Bata malam. malam, jayid jiddan, ahsan. Soro lain ini soro, mulai dari soro. itu Menjadikan karena ya, menjadikan ya. Soro menjadi, bukan menjadikan ya, soro menjadi. Kemudian laisa, Tidak, menjadi, tidak ya. laisa Tidak. tidak, oh atau bukan, bukan, tidak, bukan, penegasian ya, penafian. Kemudian mazala, masih, mafati'ah, masih, mabarihah, dan mainfaka ini sama artinya. Ada yang tahu? masih atau belum berhenti, Ahsan, masih, senantiasa, belum berhenti. Contohnya apa? Bahasa Indonesianya? Matahari senantiasa bersinar. Ya. Bagus. Ahsan. Sama semua ya. Mazala, mafati'a, mabariha, dan ma'infaka. Maka Kemudian madama terakhir. Ada yang tahu? kontinuitas. Maksudnya apa artinya berarti? eh, Terus menerus. sepanjang atau selama, terus-terusan, Selama atau selagi ya. Contohnya? sepanjang hidup, Nyanyi. Selagi Yang lengkap dong. Panjang hidup kenapa? Panjang hidup kita akan tenang selama berpegang pada Quran gitu ya. Gitu saja. Ada tadi mau nyanyi sebuah Mahersha hikmah yang tadinya, mengumpulkan antara mazala dengan madama. Ma yazalul mar'u aliman madama yata'allam fa idza dhanna annahu qad alim faqad jahil. Ana ulangi ya. Ma zalal mar'u aliman madama yata'allam fa idza dhanna annahu qad alim faqad jahil. Ada yang tahu artinya? diulang lagi, Ustaz. Sekali lagi ya. Ustaz. Ini udah 2 kali ini. Kalau sampai 4 bisa bid'ah nanti. Kalau enggak usah tulis aja lah. Panjang sekali itu. Mazalal mar'u aliman madama yata'allam fa idza dhanna annahu qad alim faqad jahil. Senang Mazal al-mar'u aliman Madama yata'allam madama yata'allam. fa idza dhanna annahu qad Tahu. alim faqad jahil. Udah keempat ini jangan ditambah lagi. Mazalah tadi artinya apa? biasa. Biasa. Senantiasa. Senantiasa. Almar'u, seseorang itu Harap. akan senantiasa tetap alim madama Lama. yata'allam selama atau selagi dia
masih belajar. Belajar. Fa'idha dhanna annahu qad alim faqad Apabila dia jahil. Tapi kalau dia sudah mulai merasa menyangka bahwa dirinya telah alim, ketahuilah di saat dia menyangka dirinya telah alim, maka dia telah jahil. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Kullamasdattu ilman zadani ilman bijahli. Setiap aku tambah ilmu, setiap aku tambah tahu bahwa diriku ini adalah seorang yang jahil, jahil. belum tahu. Dan perlu terus untuk menambah dan mengkaji dan mempelajari ilmu. Nah, itu ya perbedaan antara mazala dengan madama. Jayyid jiddan. Baik, sebelum kita lanjut, apabila masih ada yang ditanyakan atau disampaikan, tafadhalu, silahkan. Ikil pertanyaan Ustaz ya. Nah, Eh, amil kana dan saudara-saudaranya terutama kana, kalau berubah wujud juga fungsinya juga sama ya. Kalau Apa? berubah kana dan saudara-saudaranya terutama kana ya, kata kana. Kalau berubah bentuk juga fungsinya sama. Misalkan yakunu Nah, atau yang lain, karena pasti akan berubah juga maknanya, kan? karena kan dia fi'il madhi ya, bisa ditasrif juga. Apakah itu fungsinya tetap sama Ustaz ya, walaupun berubah ininya ya, walaupun berubah berubah bentuknya. Berubah bentuk. Cuman Fungsinya nanti ketika kita i'rab ya beda ya. Misalkan yakunu jangan kita bilang isim kana. Ya isim yakunu gitu. Paham ya? Karena kan nggak ada, bukan kana, tapi yakunu kan. Ini berbeda dengan inna ya. Kalau inna kemarin kan bukan fi'il. Jadi udah tidak bisa. Ya innu nggak ada. Lakinna yulakinu nggak ada. Kalau kana bisa, yakunu juga bisa. masuk misalnya kayak kun gitu ya, jadi kun gitu Ustaz ya. Karena menjadi kun. Karena seingat saya ini serpihan-serpihan ingatan sehingga saya nanya. Karena ini kan tadi Ustaz bilang karena dia madhi maka waktunya adalah Lampau. telah lampau. Tapi ketika dia menjadi ada amalan kana juga bisa berarti istiqbal. Ketika yakun ya. Yakun gitu ya. Makanya kita sesuaikan. Makanya kita sampaikan tadi ya, menambahkan konotasi waktu ke dalam susunan mubtada khobar yang sebetulnya kosong dari waktu. Makanya kita muqaddimah dulu tadi Muhammadun alimun itu kapan? Tidak bisa ya. Nggak ada waktunya. Muhammad itu alim gitu aja, tidak terkait dengan waktu apapun. Nah, fungsi daripada kana dan saudara-saudaranya adalah memberikan konotasi waktu kepada mubtada dan khobar yang sejatinya adalah kosong dari konotasi waktu apapun. Ketika masuk kana yang notabene adalah sebuah fiil, maka dia memberikan suntikan waktu di dalamnya, baik itu madhi ataupun mudhari. Karena misalnya ada ini ada kalimat itu, saya ini kan di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali ayat yang menjelaskan. Banyak sekali, betul. Menjelaskan terkait dengan akan datang di hari kiamat. Kiamat. Nah, itu kan juga ada penerapan kana di situ. Nah, sementara itu kan istiqbal tuh, hari kiamat itu kan masa depan. Tapi dia ada kata kana. Nah, ini kan agak penjelasan yang tadi, karena kana itu walaupun film telah lampau, tapi kok dia berada dalam satu kalimat yang menceritakan kondisi masa depan gitu, Ustaz. Ini kan paradok gitu. Nah, ini izin pencerahannya, Ustaz. Ana dulu pernah punya guru, subhanallah, pernah ditanya seseorang, jawabannya begini. Pertanyaan yang sama. Dan tentang hari kiamat juga. Memang hari kiamat itu kalau kita lihat dalam banyak ayat Al-Quran,
Bukan hanya kana aja ya, bahkan fiil-fiil yang lain, subhanallah digunakannya fiil madhi. Sedangkan fiil madhi itu kan artinya lampau kan. Ya. Jangan hari kiamat tuh belum terjadi, tapi bagaimana Al-Quran menggunakan narasi dia telah lampau, telah terjadi. Hmm. Beliau sampaikan begini, kalau ada seseorang naik kendaraan, ini contohnya agak gimana ya, cuman supaya kita lebih cepat paham gitu aja lah. Kalau ada seseorang naik kendaraan dan kemudian kendaraan itu berada dalam turunan yang tajam, sedangkan dia remnya blong, kecepatannya begitu tinggi. Mungkin seorang itu mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Padahal dia masih hidup, belum mati kan. Tapi kenapa dia sudah mengatakan innalillah? Karena kepastian innalillah itu udah di depan mata dan tidak ada lagi yang bisa menentang dan membendung terrealisasikan innalillah tersebut. Sehingga makanya anak ingat betul jawaban beliau gitu loh. Karena saking kepastian dan tidak ada keraguan sedikit pun sehingga digunakan fiil madhi gitu ya. Karena penting sekali Ustaz, kalau pemula kayak kita jangan sampai bolak-balik ngertikannya nanti. Lah ini kan kana, film mati, berarti lampau ini. Iya, karena justru itu mukjizat Al-Quran ya, keindahan Al-Quran. Ata amrullah fala tasta'jilu. Salah satunya. Dia Seperti sudah ada, sudah datang gitu. misalnya ada ayat itu, yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Itu pakai kana. Kalau kita ikuti ajarannya Ustaz Abi, lah ini nggak istiqbal ini. Sudah lampau. Karena film Nah justru itu biasanya kita pelajari dalam balaghah ya nanti. Oh iya, ada lagi ya. Masih dalam itu nanti ada cabang disiplin ilmu lain yang kita pelajari, ada hikmah lain di balik itu, biasanya disiplin ilmunya kita kaji dan pelajari dalam ilmu balaghah. Baik. Sekarang kan kita ingin membaca dulu kan. Siap. Nah, Terima kasih Ustaz. Jayid. Insyaallah Ustaz, izin Ustaz. kita selamat ya. Ini. Nah, silahkan akhuna Ustaz. Dunuran. Terkait kata terkait isim terkait kata ini Ustaz ya. Tadi salah satu penjelasannya ini berkaitan dengan fi waqtil madhi, menunjukkan masa lampau. Contohnya kana Muhammadun aliman. Dulu Muhammad itu alim. Bagus. Apakah sekarang alim lagi atau tidak itu belum tahu. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Lalu bagaimana kalau kana itu nanti disandingkan dengan lafzul jalalah itu, Ustaz? Apakah seperti wa kana Allahu sami'an alima? Apakah Allah itu sami'an alimanya dulu saja? Sekarangnya itu bagaimana itu, Ustaz? Penjelasannya itu, Ustaz. Ya, ketika Ya. ayat-ayat yang menyandang kana, berarti ia ingin menyatakan bahwa Allah sejak dulu gitu. Jadi bukan sekarang aja, sejak dulu, bahkan sebelum kita diciptakan, sebelum ada penciptaan, Allah sudah memiliki semua sifatnya gitu. Tidak baru sekarang ada sifat itu, tidak diambil dari proses-proses tertentu, tapi semua sifatnya itu adalah sifat yang kan sudah ada sejak sebelum ada itu sendiri bahkan gitu. Makanya salah satu riwayat ya yang menjelaskan ilmu Allah, kita mungkin nggak pernah menjangkau, tapi begitulah menggunakan frasa kana juga, ya'lamu ma kan wa ya'lamu ma yakun wa ya'lamu ma huwa kain wa ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa kana yakun. Ada yang tahu artinya? Kalau mananya tahu satu mah. Ininya. Coba diartikan. Bisa diulang Ustaz? Ya'lamu ma kan wa ya'lamu ma yakun wa ya'lamu ma huwa kain
Wa ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa kana yakun. Dia mengetahui sesuatu yang sudah terjadi dan belum terjadi, yang akan terjadi, gitu ya. Dan apa tadi? Yang menariknya di ujung kalimat. Wa ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa kana yakun. Dia mengetahui sesuatu yang bahkan belum atau akan terjadi. Kita Bagaimana satu-satu lah ya, terjadinya? biar. Nah, ini jadi kemana-mana pertanyaannya nih. Ini jadinya pelajaran tafsir lah, bukan bisa baca kitab akhirnya. Wah, ini Kemarin kan pertanyaannya ngeprank ya Akhuna Rauf ini. ya kan kemarin perintahnya Ustaz Abi itu Iqra Al-Qur'an katanya. Jadi ya. ia mengetahui makan yang telah lalu. Wama yakun, dan yang terjadi sekarang. Wama sayakun, au ma huwa kain, dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, di masa depan. Wa ya'lamu ma lam yakun, dan bahkan ia mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Laukan kaifa kana yakun, mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, apabila dia terjadi, bagaimana terjadinya, ia mengetahui. Ya Allah, insya Allah. Masya Allah. Makanya disebutkan dalam seluruh alam wujud ini, laisa bil imkan afdal mimma kan. Tidak akan mungkin ada sesuatu yang terjadi kecuali itu yang terbaik. Kenapa? Karena dia maha mengetahui. Jadi yang lebih baik dari yang terjadi tidak mungkin akan terjadi. Kenapa? Karena ilmunya. Ya'lamu ma kan, wa ya'lamu ma yakun, wa ya'lamu ma sayakun, wa ya'lamu ma lam yakun law kan, kaifa kana yakun. Itu ada berapa amil kana di kalimat itu? Itu dia. Kita cari hobarnya itu mana hobarnya. Makanya antum pertanyaannya wah berat-berat semua nih ya. Kita terpaksa lah mengimbangi ya. Mau gimana lagi? Nah, oke. Anak pikir cukup ya. Kita baca dulu supaya nggak kemana-mana. Kita ke akhwat aja lah. Lebih tajam Supaya pertanyaan nanti Ahwat. tidak terlalu berat pertanyaannya. Kalau yang ikhwan, Masya Allah berat-berat. Nah, Ukhtana Naila, silakan pilih salah satu. Yang ini udah ya, karena Muhammadun Aliman jangan dipilih lagi. Kanallahu sami'an. Naam, ahsan, kana Allahu sami'an. Kana, kenapa dibaca fathah? Karena mabni. Fi'il apa? Kenapa dia mabni? Karena fi'il madi. Fi'il madhi, bagus. Dia harus mabni alal Fathi. fathah. Ahsan. Allahu, kenapa Isim dibaca kan. dhamma? Isim kana. Isim kana. Dibaca apa? I'rabnya? Rafa. Rafa, tanda rafa'nya? Dengan Dhamma ahsan karena jenisnya isim mufrad. isim mufrad. Ahsan. Apa jamaknya? Duh, kok ketawa? Aku Nuren. Apa jamaknya? Ukhtana Naila. Enggak.
Tidak ada. Ustaz. Ahsan. Jamaknya kalau antum ditanya apa jamaknya Allah, jawabannya astagfirullah. Nah, nggak mungkin ya. Astagfirullah. Jangankan jamak tasniahnya aja nggak ada. Bagus sekali. Ahsan, barakallahu fi. Jamil jiddan. Oke, kemudian sami'an, Khobar kana. Ustaz. khobar kana dibaca Mansub. nasab, tanda nasabnya Fathah. fathah karena jenisnya Isim mufrad. isim mufrad. Jelas ya, karena Allah pasti selalu mufrad. La syarikalah wala niddalah. Naam, ahsan. Artinya apa ini? Allah maha mendengar. Kapan? Dulu. Sejak dahulu ya. Nah, jayyid jiddan, ahsan. Barakallahu fiik ya ukhtana Naila. Oke, berikutnya kita ke akhwat lagi ya. Ikhwan nanti terakhir biar nggak terlalu berat. Nah, ukhtana maghfirah. Ustaz. Ya, silakan. Soral ustadzu aliman. Naam. Saral ustadu aliman. Bagus sekali. Soro. Soro. Kenapa Ustaz? Kenapa dibaca fathah? Karena mabni. Mabni. Kenapa mabni? Fi'il madi, fi'il madi. Bagus. Fi'il Fi'il madhi madi. mabni alal Fathi. fatah. Ahsan. Bagus sekali. Kemudian Fathah. ustadu. Ustadzu isimnya Soro. Isim soro dibaca Rofa. rafa. Tanda rafanya Domma. karena jenisnya Karena jenisnya isim mufrad. isim mufrad. Apa jamaknya? Ustadzuna. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah, Qamus. bentar, Ustaz. Asyaallah. Kamus. Ustadz. Jamaknya. Terus, bentar, Ustaz. Nah, Ustadz. Asatiza. asatid. Bagus. Ahsan. Aliman. Kenapa dibaca Aliman. fathah? Karena khobarnya Soroh. Khobar soro. Dibaca apa Arabnya? Nasab. Nasab. Tanda nasabnya? Aliman. Fathah. Fathah karena jenisnya Isim mufrad. isim mufrad. Jelas ya, karena Ustadz mufrad pastinya alim adalah mufrad juga. Apa Mufrad. artinya sorol ustadu aliman? Soro Ustadz. Bentar. Soro telah. Telah apa? Ustadz alim. Soro bukan telah artinya ya. Telah menjadi Ustadz. Telah menjadi. Ya, Ustadz telah menjadi Ustadz yang alim. Seorang ustadz telah Ustadz. menjadi Alim. seorang Orang yang sangat alim. alim. Ya, dulunya masih ustadz saja, tapi sekarang sudah menjadi ulama, ya menjadi Sangat seorang alim. 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 Bagus. Nah, ahsan. Jamil jiddan barakallahu fiik.
Berikutnya kita ke Uftana Syahro. Nah, Ustaz. Ya, silahkan. Asbahal Tuh, nggak ada muslimuna. wujudnya nanti ini. Naam, jayid. Asbahal muslimuna muntasiri. Jayid jiddan. Muslimuna Naam. Asbaha, muntasirina. kenapa fathah? Karena mabni Ustaz. Kenapa mabni? Karena fi'il madi Ustaz. Bagus. Mabninya dengan apa? Harokatnya? Dengan apa Ustaz? Mabninya dengan harokat apa? Fi'il madhi? Fathah Ustaz. Fathah, bagus sekali. Kemudian muslimuna, apa i'rabnya? Al-muslimuna isim kana Ustaz. Wih, nggak ada kana. Isim asbah Ustaz. Isim asbaha, bagus. Dibaca apa? Ustaz. Apa? Apa Ustaz? I'rabnya apa? Rafa, nasab, jar, jazm. Di rofa Ustaz. Rafa, tanda rafanya. Wow Ustaz. Al-waw, bagus sekali karena jenisnya Muzakkar salim. Ustaz. jamak mudzakkar salim. Ahsan, bagus sekali. Mufradnya apa? Bentuk mufradnya? Muslimun Ustaz. Muslim, satu, bagus sekali. Muntasirin, apa i'rabnya? Di nasab Ustaz. Posisinya? Sebagai khobar asbaha. Khabar asbaha, dibaca nasab, tanda nasabnya Ya Ustaz. alia karena jenisnya Karena muzakkar salim Ustaz. jamaknya disebutin ya. Jamak mudzakkar Muzakkar salim. salim Ustaz. Bagus sekali, barakallahu fiik, jamil jiddan. Artinya apa? Telah asbah. Asbaha Telah tadi. menang. Hmm? Asbaha tadi pagi Ustaz. Tadi pagi. Tadi pagi. Terus? Mereka Mana ada merekanya? Nggak ada lelaki mereka ini. muslim. Oh, Ustaz. Tadi pagi, bagus. Laki-laki. Apa? Laki-laki muslim. Orang-orang muslim ya. Orang-orang muslim Muntasirin. Apa artinya muntasirin? yang menang Ustaz. Menang, bagus. Tadi pagi orang-orang muslim atau kaum muslimin menang ya. Bagus, ahsan. Orang-orang muslim menang tadi pagi atau bisa gitu juga. Nah, ahsan. Jayyid jiddan ya ukhtana Syahra, barakallahu fi. Nah, jamil jiddan. Oke, berikutnya coba kita ke ikhwan sekarang ya. Akhuna Rauf, Baik, Ustaz. tafadhol. Contoh pilih yang mana aja, Ustaz ya? Ya, bebas. Baik. Asbahat Fatimatun tayyibatan. Waduh, duh, duh, duh. Asbahat Fatimatun tayyibatun. Itu ada di perangkat antum nggak ada baknya setelah to Mana tuh? di sini nih. Ada, Ustaz. Nah, ya Oh iya, berarti iya. bacanya Asbahat Fatimatun Fatimatu ya. Fatimatu tayyibatan. Loh, setelah Tayyibatun, to ba, tayyibatun. Hah? Toy. setelah to ba ya ba.
Oh, ah, To, ba, asbahat ya. Fatimatu. Mm-mm. Apa ini? Tobibah. Tobibatu. Tobibatan. Tobibah. Tobibatan. Tobibatan. Kalau toyibah Ustaz. nggak ada baknya setelah to. Oke ya. Nah, Ustaz. Oke. Tobibatan. Asbahat. Kenapa dengan sukun? Asbahat karena dia menjadi asbahat karena dia kemasukan tak muannas. Dia jadi dijadikan mabni karena dia menjadi huruf. Yang mana yang mabni berarti? Yang huruf yang Seharusnya kan mana? yang huruf hanya taknya aja. Asal katanya Bagus. kan memang Heeh. asal katanya Ahsan. memang Huruf apa asbahat. namanya? Huruf muannas. Bagus. Ahsan. Dibaca apa? Asbahat dibaca sukun Kenapa sukun? karena dia huruf mabni. Ahsan. Setiap huruf itu hukum cara membacanya Harus mabni. mabni. Bagus. Asbaha. Kenapa dengan fathah? Asbaha karena dia fi'il mudhari'. Astaghfirullahaladzim. Eh, karena fi'il madhi Ustaz. Fi'il madhi mabni alal fathi. Alal Wah. fathi. Ini gara-gara pertanyaan yang terlalu berat emang tadi. Jadi yang ringan-ringan ini. Sengaja Ustaz milih pertanyaan ini biar banyak debatnya gitu Ustaz. Astagfirullah. Nah, Astagfirullahaladzim. oke. Fatimah tuh Fatimah tuh dia menjadi isim. isimnya siapa? Isimnya asbaha. Asbahat ya. Asbahat. Oh ya asbahat. Isimnya Mm-mm. asbahat. I'rabnya I'rabnya dengan rofa. rofa. Rofanya Tanda rofanya dengan domah. dhamma Karena karena jenisnya jenisnya isim mufrad. apa jamaknya? Jamaknya Fatimah. Apa jamaknya lagi satu? Komus. Fatimat. Nah. Salim. Fawatim. Fawatim. Oh, Fatim. Nah, Fatihah. Fawatih. Fatihah. kemudian Tobibah apa i'rabnya? Tobi, Tobibatan. Tan. I'rabnya dia menjadi nasab karena Kedudukannya menjadi khobarnya asbahat. asbahat. Bagus. Dibaca nasab. Tanda nasabnya Nasabnya dengan fathah. ahsan karena jenisnya. Isim mufrad. Nah, ahsan apa jamaknya Tobib? Jamaknya tobib. Atibba. Ot- Nah, oke. Artinya sekarang asbahat Fatimatu Tobibatan. Asbahat Fatimatun tabibah. Mm-mm. Fatimah telah menjadi dokter Kapan? tadi pagi. Tadi Eh, pagi. tadi pagi. Nah, Fatimah tadi pagi adalah seorang dokter. Dokter. Kalau udah malam udah tutup prakteknya. Udah jadi ibu rumah tangga. Nah, gitu. Iya, iya, Contoh iya. aja ya. Nah, oke. Kemudian berikutnya yang belum akhuna Dzulqarnain. Baik, Ustaz. Nah, Ini yang belum. Sebentar.
Amsal kafiruna maghlubina. Naam, amsal kafiruna maghlubina. Bagus sekali. Amsa? Amsa ilmadi ya. Fi'il madhi bagus. Mabni alal. Al-Fatah. Mana fatahannya? Amsa Taqdim. Di huruf apa? huruf sin. Dah, akhirnya kan bukan sin, Ya, alif. huruf ya itu ya. Nggak alif ya. Mm-mm. Alifnya sukun ini. Amsa. Ilat Ustaz. Karena huruf Maksudnya ilat ya. berarti mabni ala sukun. Tetap lemah min al-Fatah. Mana fatahanya? Amsa. Harokat di atas sinnya. Huruf sinnya bukan. Ya bukan lah. Di kemabnian itu kan di huruf terakhirnya. Sedangkan huruf terakhirnya ini kan alif. Hmm. Alifnya sukun kan? Hmm. Ya, yang apa di ya-nya, di alifnya berarti ya, mabninya. Di alifnya berarti sukun. Tetap fathah sih Ustaz ya, karena kemasukan alif ilat bukan. Karena ada huruf ilat di belakangnya, jadi tidak bisa dia ini tidak Berarti i'rabnya fathah atau sukun? fathah Ustaz. Fathah. Gimana aku nadun nurain? Sudah takdiran bukan Ustaz ya? Ahsan, ini yang biasanya bagus sekali. Ini yang disebut dengan muqaddar. Apa artinya muqaddar? Sulit. Ditakdir, bukan Takdirkan. takdir qadha dan qadar ya maksudnya ya. Kira-kira Ustaz ya? Weh. Ahsan, dikira-kirakan atau ditakdir. Kenapa seperti itu? Karena hurufnya memang tidak mampu mengakomodir harokat fathahnya. Karena kan setiap fi'il madhi mabninya pasti alal fathah kan. Nah, coba sekarang Amsa dikasih harokat fathah di akhirnya. Amsa ya. Itu iya, bukan alif. Amsa. Nggak bisa. Ya, Amsa alif berarti hamzah, bukan alif alif. maksurah itu alif maksurah tuh Iya kan? alif lazimi ya. Amsa A berarti dia hamzah, amsaya berarti dia ya. Yang alif coba. Bisa dikasih fathah? Tetap amsa juga. Nah, Alif karena tidak bisa dikasih harokat ya. ketidakmampuannya dalam mengakomodir sehingga disebut dengan muqaddar. Mana fathahnya muqaddar? Loh, kenapa kok dikira-kirakan dia? Karena huruf itu tidak mampu mengakomodir harokat fathahnya. Nah, walhamdulillahi rabbil alamin. Waqad tajawazna al-waqt. Nah, جيد جدا. إن شاء الله نراكم في حفل تخريج إن شاء الله di graduation nanti mungkin kita akan bisa bertemu lagi ya. Mudah-mudahan antum semuanya bisa mengerjakan. Kalau antum sih udah insya Allah dengan mata tertutup bisa langsung gampang. Masya Allah. Amin. Gak yakin ini. Kenapa? Gak yakin. Gampang kok soalnya. Insya Allah mudah lah antum kerjakan dengan mata kepala sebelah lah. Satu mata udah selesai semua. Ya, Uftana Syahro. Nah, فأشكركم كثيرا على هذا الحضور وهذه المشاركة ونتمنى لكم حسن الاستفادة كما نأمل لكم أيضا كل النجاح والتوفيقات في كل مسيرتكم الدراسية وإلى آخر الأمور إن شاء الله. فشكرا لكم، تحياتي لكم وأستودعكم الله، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukran kasiran Ustaz. Ya Syukran ahlan. jazilan. Ila liqa jami'an al-qarib. Insyaallah. Insyaallah. Ahlan bikum. Assalamualaikum.